Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang mulia, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan perjumpaan ini juga perjumpaan yang menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, merindukan umatnya. Terkenang ketika beliau berkunjung ke Syuhada Uhud 13 hari sebelum beliau wafat. Sepulang dari Syuhada Uhud, beliau menangis. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, lima tabki? Kenapa Anda menangis ya Rasul?" Kata Nabi, aku rindu. Aku rindu. Rindu kepada siapa ya Rasul? Rindu kepada saudara-saudaraku. Bukankah kami ini semua saudaramu ya Rasul? Tidak. Lalu siapa yang Anda maksud dengan saudaramu ya Rasul? Kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman kepada aku. Saudaraku adalah mereka yang tidak mendengar kata-kataku, tapi mereka beriman kepada aku. Sungguh Nabi bersabda, "Tuba man yarani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba man amana bi walam yarani." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang melihat aku, dia beriman kepadaku. Kemudian beruntung, kemudian bahagia. Nabi ulang 3 kali. Kemudian beruntung, kemudian bahagia. Kemudian beruntung, kemudian bahagia. Siapa mereka? Man amana bi walam yarani, orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah melihat aku. Saya, sahabat pemirsa, semuanya belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, semua pemirsa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, pada perjumpaan kali ini kita akan berbincang tentang pesan moral ibadah puasa. Semua ibadah itu ada rohnya. Menahan lapar dan haus itu zahirnya. Menahan dari senggama itu zahirnya. Di sana ada ruh dari ibadah puasa. Seperti ibadah salat. Pesan dari ibadah salat juga ada ruhnya. Ruku, sujud, baca Fatihah itu zahirnya. Ruhnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Itu ruhnya. Salat supaya ingat Allah. Jadi kita salat supaya kita ingat Allah. Artinya kalau salat tidak ingat, berarti masih belum mencapai tujuan. Nah, sama puasa itu ada ruhnya. Allah berfirman, surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian semua berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Kalau rohnya salat supaya ingat Allah, rohnya salat supaya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka rohnya saum, puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian memperoleh predikat takwa. Ada dua amalan yang paling banyak membuat orang masuk surga. Apa itu? Nabi menyampaikan, at-taqwallah wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak mulia. Puasa diperintahkan Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takut hanya kepada Allah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu dengan seseorang pengembala, anak kecil pengembala. Anakku, berikan satu kambing kepadaku, kubayar dengan sekian dinar. Tidak, ini bukan kambingku. Kan tuanmu tidak tahu. Tidak. Tapi ini bukan milikku. Kalau begitu sekedar susunya saja. Tidak, ini bukan kambingku. Kan tuanmu tidak melihat. Aina Allah? Di manakah Allah? Bergetar hati Umar. Anak kecil ini merasa diawasi oleh Allah. Ini takwa. Ini takwa. Wa husnul khuluq. Saum mengajarkan kita untuk peduli, menahan lapar dan haus dari senggama. Itu zahirnya. Menahan diri, menjaga kesucian. Setelah kita lapar, hendaklah ada sifat simpati dan empati kepada orang yang beriman yang lainnya, bahkan makhluk yang lainnya. Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diulang sampai 3 kali. Siapa mereka itu? Man bata sa'banan wa jaruhu ja'yun. Orang yang tidur dalam keadaan kenyang dan tetangganya dalam keadaan lapar. Wa huwa ya'lam, padahal dia tahu. Walaupun dia salat. Ketika disebut pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak mau mendorong memberi makan orang miskin. Kalau tidak bisa memberi karena nggak punya harta, minimal menganjurkan yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat berikutnya ini disebut walaupun dia sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Bukan dalam sholatnya. Kalau sholat kita lupa, kadang-kadang mungkin di antara kita pernah semua lupa. Tapi ini dari sholatnya. Maksudnya apa? Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Mereka yang riya dalam salatnya dan tidak mau menolong dengan barang-barang yang berguna. Mirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, saya akan kembali saat lagi. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Baiklah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Jadi walaupun kita sholat, tapi kalau kita tidak peduli, kita tidak pengertian, membiarkan tetangga kelaparan, dianggap pendusta agama. Wa yamna'unal ma'un, tidak mau mendorong, memberikan manfaat, meminjamkan barang, sekedar sendok, piring kalau dibutuhkan tetangga. Dia tidak mau melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Fawailul lil musallin. Celaka itu orang salat. Walaupun dia salat, apalagi nggak salat. Bukan berarti ini menganjurkan supaya kita meninggalkan salat, tidak. Yang sudah salat, ayo kita sudah jaga hablum minallah, maka juga jaga hablum minannas. Nah pun saum, jaga akhlaknya. Menjaga lisan dari makan dan minum, itu makanan dohir, makanan mulut, makanan badan. Ada makanan batin, ada yang baik, ada yang buruk. Jaga supaya makan yang baik-baik saja. Jangan ghibah, jangan menyebut aib orang, jangan berkata yang menyakiti. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka well bagi orang yang suka mengumpat, mencerca. Jaga lisan dari nyakitin orang. Sebenar-benarnya orang yang beriman adalah mereka man yuslimu min lisanihi wa yadihi. Di mana seorang muslim yang lain yang selamat dari lisannya maupun tangannya. Jangan sakiti tetangga. Jangan tetangga. Jangankan manusia, binatang pun tidak boleh kita sakiti. Betapa Rasulullah melihat unta yang menangis dengan beban yang berat, perutnya nempel saking kurusnya. Unta itu menangis, Rasulullah dekati unta itu, beliau belai perutnya, beliau belai telinganya, beliau belai punggungnya. Betapa cinta kasih Rasulullah. Benarlah firman Allah, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami utus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Unta pun mendapatkan rahmatnya. Betapa tidak ini unta akhirnya mengadu kepada Nabi. Dia kelaparan, beban begitu berat. Nabi panggil, wahai sahabatku. Siapa yang punya unta ini? Seorang sahabat mendekat. Ittaqillah bihadzal bahaim. Kata Nabi, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan binatang yang bisu ini, tidak bisa mengadu. Hatta dalam kasih sayang terhadap binatang, bagian dari ketakwaan ittaqillah terhadap kendaraan, terhadap binatang yang tidak berakal, yang tidak bisa mengadu. Ittaqillah bihadzal bahaim. Takutlah kamu dengan binatang yang bisu ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, likulli kabidin radbin shadaqatun. Setiap kebaikan terhadap makhluk hidup bernilai sedekah. Tumbuhan yang layu kita siram bernilai sedekah. Ini sahabat diperingatkan terhadap unta. Nabi belai unta itu ketika nangis. Nabi belai punggungnya, kupingnya. Kalau kita melihat keluarga kita menangis, apakah kita belai? Wahai para suami, melihat istrinya menangis, dibelai atau ditinggalkan? Rasulullah terhadap unta aja membelai. Betapa kasih sayang Rasulullah. Indah nian. Begitulah Allah telah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Karena khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kembali kita roh dari ibadah saum, puasa. Menahan dari lapar, haus, itu zahirnya. Batinnya menahan dari mencaci, berkata yang kotor. Alangkah indah kalau bibir ini kita hiasi dengan memuji Allah, dengan berzikir. Afdhalud doa alhamdulillah. Seutama-utamanya doa alhamdulillah.
Dapat nikmat sedikit kita syukurin, alhamdulillah. Banyak pun alhamdulillah. Seorang istri dikasih bagian dari suami sehari 100.000, alhamdulillah, terima kasih Bi, ayah, mudah-mudahan berkah. Doakan. Masa kalah sama tukang parkir? Tukang parkir itu kasih 2.000, terima kasih Pak, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Doain. Ini suami memberikan istri kasih 50.000, tambahin dong. Sudah enggak doa, minta tambah. Tapi enggak di sini, pemirsa, insya Allah udah salehah semua. Di sana, di negeri antah barantah. Syukuri, alhamdulillah, barakah. Bayangkan, kapan berucap terima kasih kepada para suami. Pun suami telah diberikan kebahagiaan oleh istri, ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah, hatta terhadap istri, terhadap suami. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, kepedulian, pengertian, sifat empati, jaga lisan ini. Banyak basahi dengan zikir. Zikir yang paling utama la ilaha illallah. Secara global, qiraatul Quran afdhal zikri. Membaca Al-Quran itu termasuk zikir yang paling utama. Maka program ODOTS yang diikuti oleh 6.000 orang lebih warga Indonesia. Saya serukan bagi yang belum, ayo kita ikut. Jangan bilang nggak ada waktu. Untuk nonton TV ada waktu. Untuk bicara sama manusia ada waktu. Kenapa? Untuk bermunajat, berkomunikasi dengan Allah tidak ada waktu. Berusaha. Oh, saya masih terbata-bata. Tunggu dulu. Terbata-bata baca Al-Quran, tersendat-sendat. May yaqra'ul Quran wa yatta'ta fihi. Orang yang baca Al-Quran dia terbata-bata, falahu ajrani, pahalanya 2. Pertama, pahala baca Qur'annya. Yang kedua, pahala tersendat-sendatnya. Subhanallah. Bagaimana kalau lancar? Ma'asafaratil kiramil bararah, al-mahir bil Quran. Orang yang pandai baca Al-Quran, maka dia seperti malaikat yang dimuliakan. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Sebentar lagi saya akan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Baik, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, panjang lebar kita berbincang tentang pesan moral ibadah puasa. Jadi ibadah itu bukan hanya zahirnya. Kalau zahirnya dari makan, dari minum, tidak senggama, binatang bisa. Kambing kita ikat dalam kandang, nggak usah dikasih makan dari pagi hingga sore, dari semenjak matahari terbit hingga tenggelam, nggak usah dicampur dengan laki-laki perempuan, binatang jantan betina, puasa dia. Itu zahirnya. Tapi pesan moral ibadah puasa yang batinnya adalah mencegah lisan dari berkata kotor, mencegah nafsu dari yang diharamkan. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengosongkan hati ini dari selain Allah. Yang ada Allah, Allah, Allah. Ini yang paling tinggi. Tingkatan waliullah, tingkatan para nabi, para rasul, para kekasih Allah, waliullah. Kalau kita belum waliullah, barangkali masih wali murid. Kalau sudah waliullah, subhanallah. Waliullah itu Allah, Allah, Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inna waliyallah, para wali Allah itu mereka yang beriman, bertakwa, tidak ada rasa takut, khawatir, gelisah terhadap dunia.
yang hilang darinya maupun terhadap sesuatu yang belum dia dapatkan. Itu waliullah. Kembali lagi, pesan moral ibadah puasa ininya satu, jaga lisan kita dari kata-kata kotor, dari nyakitin orang, dari ghibah, namimah, fitnah. Karena kata Nabi, di antara yang paling banyak mendapat siksa kubur yang tidak bisa menjaga lisan, lubang atas, kemudian lubang bawahnya kemaluan. Tidak terjaga. Banyak mereka disiksa di kubur karena tidak bisa menjaga dua lubang ini. Man atmanuli baina lihiyaihi wa fakhidaihi atmanulahul jannah, kata Nabi. Barang siapa yang bisa menjamin antara aku, kata Nabi, barang siapa yang bisa menjamin antara dua rahang dan dua paha, aku jamin, kata Nabi, baginya surga. Dia akan mendapatkan surga kalau bisa menjaga lisan dan kemaluan. Saum melatih kita menjaga lisan kita, menjaga kemaluan kita. Yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang halal. Loh, kalau yang masuk ke dalam tubuh aja yang halal, apalagi yang masuk ke dalam rumah kita? Hartanya juga harta yang halal. Pesan dari ibadah puasa, sesungguhnya orang yang saum berpuasa akan bisa menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah. Termasuk apa yang masuk ke rumahnya, masuk ke badannya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan badan ini tergantung daripada apa yang dimakannya. Kalau yang dimakan sesuatu yang halal, insya Allah akan yang halal yang dijalankan. Nikmat untuk berbuat kebaikan. Tetapi apabila yang masuk adalah sesuatu yang haram, untuk ibadah malas. Jaga dari yang haram. Meningkat dikit, jaga dari yang makruh. Makruh yang tidak disukai, mungkin tidak haram. Yang makruh, yang subhat, mungkin tidak haram. Yang makruh, tinggalkan. Berusaha sesuatu yang tidak disukai walaupun bukan haram. Kita jaga ini. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, di penghujung perjumpaan ini kita bermunajat kepada Allah, satukan tangan dan hati. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung menyaksikan perjumpaan kita. Bagi yang sedang duduk, yang menonton, mari kita satukan tangan hati kita dan bermunajat kepada Allah. Barang siapa yang mengawali doanya dengan istighfar Nabi Yunus 3 kali, Allah akan ijabah doa-doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Qawi ya Hakim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah hamba supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami.
Jadikan kami imam, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuhan Allah, jadikan saat ini saat ijabahnya doa-doa kami. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Jadikan umur terbaik hamba pada akhirnya, amal terbaik hamba pada penutupnya, hari terbaik hamba saat berjumpa dengan Engkau di dalamnya. Rabb, bersihkan badan ini dari daging-daging yang haram, bersihkan harta kami dari harta-harta yang haram. Rabb, berikan kesanggupan pada hamba untuk menjadi hamba yang bermanfaat bagi sebanyak-banyak hamba yang lainnya ya Allah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Di antara yang hadir, para pemirsa Zakat TV, ada yang dalam kesusahan berikan kemudahan ya Allah, yang dalam kesempitan berikan kelapangan, yang ditimpa penyakit berikan kesembuhan, baik penyakit lahir maupun batinnya. Pun di antara saudara kami ya Allah, ada yang dalam keadaan bergelimbang kemaksiatan, berikanlah keimanan, berikanlah pertobatan, jadikan tobatnya tobatan nasuha. Kami jadikan ahli salat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas, ahli saum yang Kau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan uraian yang singkat ini ada manfaatnya. Allah berikan kesan keimanan dalam kalbu kita, sehingga yang sedikit ini bisa menuntun dan membimbing kita semuanya sampai menggapai akhir hayat yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.